أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku, atau bukan sebuah ya, ini ada 4 buah buku karena ini bentuknya serial ya, serial tentang Khulafaur Rasyidin. Ada 4 orang, jadi ada 4 buku. Ini buku kecil ya, ini buku saku. Hanya saja ini di zoom jadi terlihat besar di tangan saya. Nah, segini ya. Oh, kecil. Ini ada 4 buku jadi satu paket. Yang pertama tentu Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu an. Di sini ada secara singkat sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini penulisnya Abu Jannah. Kemudian ini tidak terlalu tebal juga ya. Ini penerbitnya penerbit Pustaka Inabah. Selintas sinopsisnya, tidak seorang pun mempunyai jasa kepada kami melainkan telah kami balas jasanya kecuali Abu Bakar. Dia mempunyai jasa terhadap kami yang hanya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang hartanya bermanfaat bagiku seperti manfaat harta Abu Bakar. Andai kata aku menjadikan seseorang sebagai khalil atau kekasih atau orang kesayangan, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Namun ketahuilah, sesungguhnya sahabat kalian ini atau aku adalah Khalilullah Muhammad Rasulullah SAW. Ini sabda beliau ya. Kemudian di riwayat lain, panggillah ayahmu Abu Bakar juga saudara lelakimu agar aku tuliskan sebuah surat wasiat, karena aku khawatir akan ada orang yang berambisi dan orang yang mengatakan aku lebih berhak, sementara Allah dan kaum mukminin hanya menghendaki Abu Bakar. Masya Allah, ini salah satu orang pilihan ya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Selain sahabat juga beliau merupakan mertua ya, karena salah satu putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha itu menjadi istri Rasulullah SAW. Ini saya perlihatkan selintas isinya seperti apa. Nah, ini ada visi misi dan dari penerbitnya ya, Insya Allah. Kemudian ini daftar isinya. Abu Bakar As-Siddiq di Mekah. Biar tidak terlalu panjang, teman-teman silakan di pause saja, baca sendiri ya. Paling saya bacakan secara umumnya saja. Ini pada zaman jahiliyah, masuk Islam, hijrah ke kota Madinah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dalam kancah peperangan saat perang Badar, perang Uhud, kemudian perjanjian Hudaibiyah, kemudian perang Hunain, perang Tabuk, saat menjadi pemimpin haji. Kemudian keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dan pendeta Yahudi. Ini kisah yang Rasul yang masyhur ya. Dan lain-lain, ini banyak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kekhalifahan nih, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ini kurang lebih seperti ini. Silakan di-pause dan dibaca sendiri ya, biar videonya tidak terlalu lama karena ada 3 buku lain ya. Nah, ini kemudian penaklukan Irak dan Syam. Kemudian kepergian sang khalifah, tutup usia ya. Kemudian terakhir penutup. Nah, ini memang karena bukunya kecil jadi sejarahnya singkat ya, tidak terlalu lengkap ya, karena memang ya bukunya kecil dan tipis ya. Ini hanya ada berapa halaman ya? 165 lah,
165 halaman. Itu. Kemudian di sini yang keduanya ada Khalifah Umar bin Khattab, penakluk Persia dan Romawi. Kurang lebih sih ininya sama ya, tebalnya 170-an halaman. Kemudian untuk daftar isinya seperti tadi paling saya perlihatkan, teman-teman silakan di pause kalau mau baca. Di sini ada pada masa jahiliyah, periode Mekah dan Madinah. Kemudian Umar bin Khattab pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian Amirul Mukminin saat beliau menjadi khalifah. Penaklukan pada zaman Umar bin Khattab. Ini sangat luas ya, perluasan Islam, ekspansi Islam pada zaman Umar bin Khattab. Dan ini hari-hari terakhir Khalifah Umar bin Khattab. Pecahnya pintu fitnah. Nah ini ya, karena ada fitnah. Iya, begitu. Kemudian ini ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, tragedi kematian sang khalifah. Ini yang paling berkesannya itu di sini ya, sehingga dituliskan di sini karena memang sangat tragis ya. Kita lihat daftar isinya seperti biasa, teman-teman kalau mau baca silakan di pause saja. Ini daftar isinya. Utsman sebelum masuk Islam, kemudian peranan Utsman dalam membela Islam. Kemudian Utsman menjadi khalifah. Kemudian beberapa permasalahan yang muncul pada zaman Utsman bin Affan. Nah, salah satunya yaitu Qisas Ubaidillah bin Umar, hukuman dera Al-Walid bin Uqbah, keputusan Umar terkait masa iddah. Jadi ada banyak muncul permasalahan pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan ini ya. Nah, ini yang kebijakan keuangan. Kemudian penaklukan pada masa Utsman bin Affan. Kemudian fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, ini. Ya, begitu. Kalau mau dibaca silakan ya. Di pause. Yang ini Umar belum tadi. Dan yang terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu dan menantu Rasulullah SAW. Ini di zaman ini lebih-lebih lagi ya, zaman Ali. Nah, ini Ali bin Abi Thalib pada masa jahiliyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pada periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi ini dilewat-lewatin ya, karena memang singkat ya. Nah, ini mulai dari pernikahan, kemudian ketika perang Uhud dan seterusnya. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib ini ketika menjadi khalifah ya, pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Kemudian perang Jamal, perang Siffin, serta penumpasan Khawarij. Nah, ini lebih ini lagi ya. Di sini perang saudara. Ya, banyak tragedi-tragedi yang memprihatinkan lah di sini ya kalau kita baca sejarah. Kemudian di sini Ali bin Abi Thalib berpisah dengan dunia. Ini silakan dibaca. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadi ini ada 4 buku berarti. Ada tentang Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Ini tidak dijual satuan ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang berminat, ini belinya harus satu paket karena ini memang sudah di setnya satu paket. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.